Asal-muasal penduduk Pulau Jawa. Berbicara tentang asal mula penduduk Pulau Jawa, ibarat mencari jarum dalam sekam. Betapa tidak, banyak sumber dan data sejarah yang menyatakan berbeda tentang asal mula penduduk Pulau Jawa atau orang Jawa pertama. Mengingat begitu banyak sumber sejarah yang berbeda pendapat itu, maka untuk bisa memastikan data sejarah yang betul-betul valid tentang siapa orang Jawa pertama menjadi polemik tersendiri. Namun, setidaknya sumber-sumber dan data sejarah yang ada itu memiliki rasionalitas tersendiri, sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berikut saya rangkum beberapa pendapat atau teori tentang asal mula penduduk Pulau Jawa dari beberapa sumber sejarah. Kisah Batara Wisnu dalam Babad Tanah Jawi. Salah satu sumber sejarah yang bercerita tentang asal mula penduduk Tanah Jawa atau orang Jawa pertama adalah buku sejarah Jawa yang sangat masyhur. Meskipun timbul perdebatan mengenai benar tidaknya karena syarat mitologi adalah Babad Tanah Jawi dari Nabi Adam sampai tahun 1647. Di dalam Babad Tanah Jawi diceritakan bahwa orang pertama yang membabad atau menempati atau tinggal di Tanah Jawa adalah Batara Wisnu. Dalam lakon pewayangan, khususnya kisah dewa-dewi dalam agama Hindu, Batara Wisnu dikisahkan merupakan putra kelima dari Batara Guru dengan Dewi Uma. Wisnu adalah dewa yang bergelar sebagai Sang Hyang Satiti, artinya pemelihara yang bertugas memelihara dan melindungi ciptaan. Mengenai sumber sejarah yang menyatakan bahwa Batara Wisnu adalah raja pertama di Jawa atau orang yang pertama kali membabad Tanah Jawa, berikut saya cuplikan langsung dari buku Babad Tanah Jawi, mulai dari Nabi Adam sampai tahun 1647, karya W.L. Alto. Inilah babad para raja di Tanah Jawa, mulai dari Nabi Adam berputra Sis, Sis berputra Nur Cahya, Nur Cahya berputra Nurhasa, Nurhasa berputra Sang Hyang Wening, Sang Hyang Wening berputra Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Tunggal berputra Batara Guru, Batara Guru berputra 5 bernama Batara Sambau, Batara Brahma, Batara Mahadewa, Batara Wisnu, dan Dewi Sri. Batara Wisnu menjadi raja di Pulau Jawa bergelar Prabu Set. Kerajaan Batara Guru ada di Suralaya. Batara Guru itu punya simpanan putri cantik dari negara Mendang. Niatnya putri tadi mau diangkat ke surga serta mau dijadikan permaisurinya. Tatkala Batara Wisnu sedang berkelana, ia tertarik melihat putri Mendang tadi. Tidak tahu bahwa sebenarnya putri tersebut sudah jadi simpanan ayahnya, lalu diperistri. Hal itu membuat marah Batara Guru. Sang Hyang Narada lalu diperintahkan untuk menyampaikan murkanya, serta mengambil alih kerajaannya. Batara Wisnu lalu pergi dari negerinya, bertapa di tengah hutan, di bawah pohon beringin berjajar 7 batang. Istrinya putri dari Mendang itu pun ditinggalkannya. Babad Tanah Jawi adalah salah satu karya pujangga di zaman Mataram Islam yang berisi cerita sejarah silsilah para raja Jawa. Sebagai karya sastra, banyak kalangan yang menganggap bahwa buku atau kitab tersebut tidak dapat dijadikan referensi sejarah karena syarat mitos. Meskipun demikian, ada pula yang beranggapan bahwa Babad Tanah Jawi terlepas dari cara atau gaya penulisannya yang berbentuk cerita sejarah, merupakan salah satu buku sejarah termasyhur yang menjelaskan secara detail berbagai peristiwa yang terjadi di Tanah Jawa. Dari sumber sejarah tersebut dapat diketahui bahwa Batara Wisnu lah yang menjadi raja pertama di Tanah Jawa, meskipun di kemudian hari ia diusir dari kerajaannya karena mempersunting simpanan ayahandanya, Batara Guru. Tidak hanya itu, cerita dalam babad tersebut juga menegaskan bahwa orang atau raja pertama di Jawa adalah keturunan ketujuh Nabi Adam. Kisah Batara Wisnu dalam Tantu Pagelaran. Selain Babad Tanah Jawi, sumber lain yang mengisahkan tentang Batara Wisnu sebagai orang pertama yang menjadi raja di Tanah Jawa adalah Tantu Pagelaran. Tantu Pagelaran atau Tantu Panggelaran adalah kitab Jawa kuno berbahasa Kawi yang berasal dari masa Majapahit sekitar abad ke-15. Kitab ini berkisah tentang mitos asal mula Pulau Jawa, legenda pemindahan Meru ke Jawa. Dalam kitab ini dikisahkan Batara Guru Siwa memerintahkan Dewa Brahma dan Wisnu untuk mengisi Pulau Jawa dengan manusia. Karena Pulau Jawa saat itu masih mengambang di laut luas, terombang-ambing dan senantiasa berguncang, maka para dewa memutuskan untuk memakukan Pulau Jawa dengan cara memindahkan Gunung Mahameru di India ke atas Pulau Jawa. Wisnu menjelma seekor kura-kura raksasa, menggendong gunung itu di punggungnya. Sementara Dewa Brahma menjelma ular naga raksasa yang membelitkan tubuhnya pada gunung dan badan kura-kura sehingga gunung itu dapat diangkut dengan aman. Dewa-dewa tersebut meletakkan gunung itu di atas bagian pertama pulau yang mereka temui, yaitu di bagian barat Pulau Jawa. Namun berat gunung itu mengakibatkan ujung pulau bagian timur terangkat ke atas. Kemudian mereka memindahkannya ke bagian timur Pulau Jawa. Ketika Gunung Meru dibawa ke timur, serpihan gunung yang tercecer menciptakan jajaran pegunungan di Pulau Jawa yang memanjang dari barat ke timur.
Akan tetapi, ketika puncak Meru dipindahkan ke timur, Pulau Jawa masih tetap miring sehingga para dewa memutuskan untuk memotong sebagian dari gunung itu dan menempatkannya di bagian barat laut. Penggalan ini berbentuk Gunung Pawitra yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Penanggungan, dan bagian utama dari Gunung Meru tempat bersemayam Dewa Siwa sekarang dikenal dengan nama Gunung Semeru. Sang Hyang Siwa datang ke Pulau Jawa, dilihatnya banyak pohon jawawut sehingga pulau tersebut dinamakan Jawa. Wisnu kemudian menjadi raja pertama yang berkuasa di Pulau Jawa dengan nama Kandiawan. Ia mengatur pemerintahan, masyarakat, dan keagamaan. Penafsiran lingkungan geografis Pulau Jawa dan Bali yang bergunung-gunung sesuai dengan mitologi Hindu. Dalam agama Hindu ada kepercayaan tentang Gunung Meru atau Mahameru yang dianggap sebagai tempat bersemayam dewa-dewa dan sebagai sarana penghubung di antara bumi, manusia, dan kahyangan. Banyak masyarakat Jawa dan Bali sampai sekarang masih menganggap gunung sebagai tempat kediaman dewata, hyang, dan makhluk halus. Selain itu, legenda yang menyebutkan Pulau Jawa yang kadang-kadang terguncang dianggap sebagai cara pandang tradisional untuk menjelaskan fenomena gempa bumi.